Para sahabat, Profesor Josh Ratskelder itu membahas pemerintahan itu secara lebih baik dibanding dengan yang lain. Meskipun beliau Profesor Administrasi Publik, tetapi sangat peka pada sosiologi dan politik. Artinya beliau tidak menyederhanakan pemerintahan itu sebagai manajemen publik dan pemerintah sebagai sektor publik. Itu memang kengawuran yang luar biasa kalau orang mengatakan pemerintahan itu manajemen publik dan sektor publik ya. Jadi sekedar sektor, bukan sebagai entitas atau sekurang-kurangnya bukan sebagai aktor atau subjek. Padahal pemerintah itu kan subjeknya. Dan memang dari ke waktu kan ini ya, teori postkolonial termasuk governmentality ini kan mencermati ya. Bukan pertanyaannya bukan siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah. Karena memang secara historik empirik itu terjadi penurunan kuasa pemerintah. Jadi artinya bukan siapa yang memerintah, tetapi bagaimana cara memerintah. Kekuasaan tidak lagi berada tidak hanya di istana, di kantor-kantor atau di Senayan, tetapi ada di mana-mana. Aplikasi itu juga kekuasaan, juga memerintah, juga mengatur orang. Jadi aplikasi macam-macam, entah itu sistem informasi pemerintahan daerah, sistem keuangan desa, aplikasi yang begitu banyak dan sekarang namanya disebut sebagai digital government. Nah, digital government ini jenis sebenarnya bukan government ya, tapi digital yang kemudian mengambil alih kuasa government. Sehingga fungsi-fungsi atau makna pemerintah sebagai pembebasan ini yang tentu tidak tampak. Nah, Ratskelder itu membahas pemerintahan, ya. Memang intinya nanti pada ini ya, pada pelayanan ya. Nah, dan pelayanan itu tidak mesti harus dipahami untuk manajemen publik. Yaitu bolehlah kalau kita membuat pelayanan yang lebih baik, lebih efektif, ya memang butuh ilmu semacam itu. Tetapi itu mengabaikan politik. Kita nggak bisa, pemerintahan itu nggak bisa mengabaikan masyarakat, nggak bisa mengabaikan rakyat, tidak bisa mengabaikan masyarakat. Ratskelder itu melihat keterkaitan antara pemerintah bersama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat itu sebagai fondasi, sebagai landasan pembentukan pemerintahan. Dan rakyat adalah pemilik pembentuk pemerintah. Ya. Masyarakat itu kumpulan dari rakyat. Ini masyarakat dalam pengertian yang awal namanya community, kemudian dalam perjalanannya menjadi society. Yang ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Nah, Ratskelder membagi pemerintah, tipe pemerintah itu berdasarkan kaitan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang pertama itu adalah pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah yang dibentuk dihadirkan bersama orang-orang setempat. Nah, ini yang namanya dalam bahasa Jawa namanya community. Jadi self-governing community. Komunitas setempat, ya. Ini kumpulan para folk, orang-orang pribumi berdasarkan pada satu garis darah atau garis genealogis gitu. Ya, mereka penting untuk membentuk pemerintahan dan apapun namanya, entah itu penghulu atau pemangku atau istilah-istilah lain seperti kuwu, lurah dan sebagainya, itu adalah cikal bakal pemerintah. Nah, pemerintahnya ya entah itu desa atau apapun namanya gitu. Makanya disebut sebagai self-governing community. Ya, bersama mereka. Nanti inilah yang disebut pemerintahan itu universal, di mana-mana ada pemerintahan. Tetapi kata Ratskelder ini cultural bond ya, diikat oleh budaya ya. Artinya pemerintahan itu sebagai fenomena universal di muka bumi umat manusia, dan dia juga bilang bahwa pemerintah itu ya setua ras manusia. Begitu manusia itu berkumpul, berasosiasi,
di situ akan ada keperluan untuk membuat pemerintahan. Ya. Nah, salah satu fungsi universal pemerintah itu kan melayani dan melindungi, atau distribusi dan proteksi ini yang bersifat universal. Tetapi kalau soal susunan formasi, tata cara bagaimana membagi dan melindungi itu cultural bond. Strukturnya cultural bond, nama-namanya juga sama ya. Kalau sekarang kan universalnya government, dan ada susunan dengan pola trias politika yang dibagi ada eksekutif, legislatif, yang yudikatif. Itu saya kira universal. Nah, cultural bond-nya, ikatan budayanya ya tadi kalau kita bicara self governing community itu sangat lokal banget. Sehingga mereka akan berkepentingan hajat hidup orang banyak juga. Hajat hidup orang banyak itu ya bisa keamanan di antara mereka ya, karena kalau yang disampaikan oleh Ratsgelder ini umurnya udah tua banget ini, pemerintah bersama masyarakat ini. Jadi dia menyatu sama masyarakat ya, kepentingan masyarakat itu yang kemudian dikelola menjadi istilahnya urusan pemerintahan ya. Entah itu keamanan, air gitu ya, lalu bagaimana membagi tanah, tata guna lahan. Misalnya satu wilayah desa dibagi sepertiga untuk pemukiman, sepertiga untuk lahan pertanian, sepertiga untuk tanah kolektif, tanah komunal dan sebagainya. Kemudian setiap keluarga itu punya ruang privat, ya Anda punya kebebasan di situ gitu. Tetapi kalau Anda tidak sanggup menangani kepentingan privat lalu didukung oleh tetangga-tetangganya, didukung oleh desa dan sebagainya. Begitu keluar dari pekarangan, dari rumah, nah itu namanya udah community ya. Atau istilah kalau sekarang namanya publik. Jadi sudah kena aturan-aturan yang sifatnya publik. Jadi artinya pemerintahan bersama masyarakat ini ya tentu ada wilayahnya, ada teritorialisasi yang jelas, kemudian juga ada organisasi kekuasaannya, ada aturan hukum, ada kekayaan, ada urusan atau hajat hidup orang banyak. Itu jelas ya. Jadi karena itu desa itu disebut sebagai negara kecil pada waktu itu atau micro state ya. Dan ini tadi pemerintahan bersama masyarakat. Nah, yang kedua adalah pemerintah di atas masyarakat. Kalau yang lokal ini namanya local state government. Jadi misalnya pemerintah desa yang lokal-lokal termasuk pemerintah daerah ini banyak kepanjangan tangan negara. Nah, ini transformasinya ya tadi ada sebuah kerajaan ya yang kemudian dalam perjalanannya menjadi negara bangsa modern itu bisa disebut sebagai negara. Jadi aglomerasi desa. Tentu ada tokoh-tokoh kuat yang kemudian mengorganisir kekuasaan lebih besar, menyatukan desa-desa itu dalam sebuah negara. Itu yang namanya integrasi. Dan menurut Robert Carneiro ini namanya voluntaristik ya. Jadi secara sukarela. Dan saya melihat dulu pengalaman Mataram kuno juga modelnya juga seperti itu. Tetapi setelah Mataram kuno dan kemudian berikutnya apalagi Majapahit, ya itu bukan voluntaristik lagi, tetapi koersi, memaksa gitu ya, dipaksa. Jadi negara ini memaksa desa-desa itu untuk tunduk. Sama juga di Eropa juga begitu, sehingga umumnya negara itu dibentuk itu dengan cara perang. Kata Charles Tilly begitu ya. Jadi baik itu kerajaan yang di Jawa Timur sampai Majapahit itu banyak menundukkan sekaligus juga mengeksploitasi desa. Ya memang ada hubungan-hubungan yang mungkin dekat gitu ya, tapi itu bersifat ini ya. Jadi hubungan patron klien, yang satu butuh perlindungan, yang satu butuh upeti, butuh pajak, butuh persembahan kerja secara gratis, dan itu fenomena di mana-mana. Di Jawa ada istilah pancen, di Portugal ada istilah ordem, di Perancis ada istilah curve, di Belanda ada istilah rodi. Itu sama prinsipnya. Jadi pajak, upeti, rodi itu fenomena universal dan itu bentuk-bentuk pemerintah di atas masyarakat. Jadi masyarakat itu ya bukan sebagai sebuah landasan yang punya legitimasi kuat, tetapi karena koersi tadi.
Dan itu mewujud lagi ke negara-negara yang absolut atau otoriter ya, otoritarian gitu ya, seperti Orde Baru itu juga gitu. Itu adalah bentuk pemerintah di atas masyarakat. Jadi bukan rule of law, bukan negara hukum, tetapi rule by law. Jadi kekuasaan modern, pemerintah modern di atas masyarakat itu menggunakan hukum untuk mengendalikan, bahkan untuk menindas masyarakat. Ya, contohnya banyak. Kalau misalnya pemerintah nasional ini punya kepentingan bikin proyek strategis nasional, ya semuanya harus digusur paksa. Itu namanya perang ya, dan artinya memang tidak ada, ini hubungannya udah terpisah antara masyarakat sama pemerintah. Ini udah dua entitas yang yang terpisah. Karena itu pemerintahnya menjadi administratif, menjadi birokratik yang itu tidak mengakar atau malah memusuhi masyarakat. Itu contohnya gitu ya. Memang ada sisi lain, biasanya penguasa yang otoriter itu kan begini, budiman secara sosial, menjadi suri teladan namanya ya, atau kata orang barat ya exemplary center atau pusat teladan. Ini secara personal, pejabat-pejabat itu begitu. Tapi kalau di kantor lalim dia, secara politik, secara ekonomi politik itu serigala. Jadi budiman secara sosial, bagus lah gitu ya. Nyumbang sana nyumbang sini atau benevolent istilahnya ya, punya citra diri yang sangat mulia, tetapi kalau secara ekonomi politik ya kejam. Itu namanya pemerintah di atas masyarakat. Pemerintah lokal, pemerintah desa pun di alam otoritarianisme juga begitu, sehingga ini pemerintah tercerabut dari masyarakat. Pemerintahan desanya sebagai kantor administrasi, meskipun sekarang warisannya juga masih ada sangat kuat. Jadi artinya ini ya gitu, kalau kita punya cita-cita masyarakat adil makmur dengan pola pemerintah di atas masyarakat ini ya sulit tercapai. Karena republik itu kan prinsipnya bukan begitu ya. Jadi dulu Orde Baru ini Pancasila UUD 45 itu luar biasa sebagai mantra gitu. Ada kalimat menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Itu hanya omongan aja. Ya, suka menghakimi orang ini konstitusional. Kalau misalnya ada orang-orang mau demo memperjuangkan aspirasi rakyat, oh ini basis PKI dan sebagainya. Ya, PKI ini hantu luar biasa ini kalau ada orang yang bertentangan dengan pemerintah itu lalu dihukum, di stigma sebagai PKI. Jadi artinya pemerintah di atas masyarakat ya. Jadi itu banyaklah contoh semacam itu. Warisannya sekarang masih ada meskipun berbeda ya, karena alamnya sudah demokrasi. Jadi kalau dulu pemerintahan yang yang otokratik, yang birokratik itu, atau istilahnya negaranisasi pemerintahan. Nah sekarang ini kan sebenarnya sudah demokrasi, orang bisa bebas berbicara, itu poinnya ada di situ. Tetapi pemerintahan yang administratif, yang dibumbui atau disepuh dengan teknokrasi sangat kuat. Sehingga memang kalau di alam neoliberal, di alam teknokrasi semacam ini, memang tidak begitu relevan sebenarnya berbicara siapa yang memerintah, siapa yang berkuasa, karena kekuasaan ada di mana-mana. Teknokrasi itu nggak begitu tampak. Kalau zaman Orde Baru, teknokrat jelas, Wijoyo dan teman-teman itu teknokrat. Kalau sekarang teknokrasi yang mewujud pada data, lalu membuat data kreasi, lalu aplikasi, digitalisasi. Jadi artinya yang bukan manusia sekalipun itu bisa menjalankan pemerintahan. Jadi sekarang ini distorsinya dari situ ya, meskipun ada tipe yang ketiga namanya pemerintah dalam masyarakat. Ini kata Ratskelder umurnya 250 tahun terakhir lah, ketika negara bangsa modern dari absolut menjadi negara bangsa modern yang sanggup mentransformasikan dari hamba menjadi warga negara gitu. Kemudian juga muncul republikanisme, pemerintahan republik, demokrasi dan sebagainya. Itu artinya memang ya
pemerintah ini bekerja dalam masyarakat besar. Indonesia ini tidak semata-mata bisa disebut sebagai negara, tetapi sebagai society, ya. Nah, ini prinsip dari asosiasionalisme, bahwa Indonesia atau daerah atau desa itu adalah pergaulan hidup bersama. Bahwa ini ada struktur pemerintah, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Tetapi ya mereka itu berada dalam masyarakat. Masyarakat itu kumpulan rakyat, kumpulan warga negara. Mau tidak mau pemerintah ini harus bersifat demokratis gitu. Kemudian yang kedua, menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan, gitu ya. Nah, cuma memang spirit republikanisme ini kan masih banyak distorsi. Sejarah tentang pemerintah di atas masyarakat masa lampau itu masih ada, dan sekarang itu muncul lebih kompleks lagi. Teknokrasi itu sangat kuat, sehingga saya selalu mengatakan bahwa kita ini kaya pemerintahan, punya banyak sarjana ilmu pemerintahan, tetapi kita tidak memiliki pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Pemerintah dalam masyarakat yang sebenarnya itu tidak terjadi, karena dirongrong ya. Ya, orang sering mengatakan, oh ini pemerintahan oligarkis, ya bolehlah kayak gitu. Oh ini dinasti gitu ya. Tapi saya juga mengatakan ya, kalau dinasti itu lebih soft dibanding oligarki, karena kalau oligarki udah namanya sudah kartel, dia akan menguasai ekonomi politik. Tetapi kalau yang namanya dinasti itu lebih menguasai kekuasaan. Memang nanti ada arah sana ya. Jadi artinya kalau oligarki itu ya politik rakyatannya lemah. Itu sama dengan pemerintah di atas masyarakat. Tetapi kalau dinasti itu ya, ini yang umum, dinasti itu kayak pemerintah bersama masyarakat tadi. Masih tetap dicintai juga kalau mereka baik-baik sama orang banyak, meskipun cara baiknya populis ya, bukan dengan demokrasi. Kalau demokrasi memang artinya ya tidak ada dinasti, tidak ada oligarki. Prinsipnya begitu gitu ya. Dan yang tidak kalah penting kan ya, ini fenomena ini namanya dinasti ini ya. Tapi yang penting dikontrol supaya pemerintah ini memang berasal dari dinasti, tetapi bukan oleh dinasti. Dan yang penting lagi, pemerintahan dinasti ini untuk rakyat. Nah, untuk rakyat ini itu namanya itu ya, demokrasi atau republik itu begitu. Ya, kalau oligarki memang ngeri ya. Nah, teknokrasi ini lebih ngeri lagi, tapi orang kan nggak sadar nih. Jadi teknokrasi itu jenis pemerintahan di atas masyarakat yang hidup dalam ini ya, pemerintah republik, pemerintah demokrasi atau pemerintah dalam masyarakat. Jadi ini ada bertanding sekaligus juga bersanding. Bangunan besarnya adalah pemerintah dalam masyarakat, tetapi operasinya ya, cara kerjanya adalah pemerintah di atas masyarakat, khususnya yang teknokrasi. Yang birokrasi juga ada, yang oligarki juga ada, sehingga pemerintahan ini ya polimorfik ya, polimorfik artinya tidak bisa kita definisikan secara ketat. Oh ini bersama atau di atas atau dalam. Sekali lagi ini bersanding bertanding itu ya, ada demokrasi, ada birokrasi, ada teknokrasi, ada oligarki, ada dinasti gitu. Nah ini nanti akan saya bahas berikutnya, ini semacam ini ya, apa namanya, semacam negara besi cair namanya. Jadi seperti kita dipandi besi itu, ini cairan besi yang kemudian masing-masing mengambil dengan caranya mereka sendiri ya. Nah begitu para sahabat, ini ada ini ya, jadi cita-cita kita kalau kita bicara pemerintahan republik, pemerintahan demokrasi itu ya itu pemerintah dalam masyarakat, dan itu mendorong kita untuk kita bicara pemerintahan itu jangan hanya ngomong soal sistem, soal manajemen gitu, enggak, tetapi ya pemerintah ini memang berdiri ya dari untuk masyarakat tadi, dalam pengertian society ya, kumpulan warga negara, kumpulan rakyat. Kalau rakyat berkumpul untuk tujuan politik, kalau warga negara ya untuk
apa namanya, ya bisa untuk mereka menolong diri sendiri atau juga untuk mengontrol pemerintah dan sebagainya. Jadi ini poinnya di situ, dan saya terus-menerus mengkampanyekan ini. Kalau di kampus ada Mazhab Timoho ini, ya memperjuangkan menantang pemerintah di atas masyarakat sekaligus memperjuangkan pemerintah dalam masyarakat.